Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Dasril yang punya wilayah Cikande dan sekitarnya. Kali ini saya bersama rekan saya nih, Pak Ustadz Ipeng dari Tangerang. Saya jemput dari Tangerang nih. Kali ini saya saat ini berada di salah satu makam mualaf Cina, dan dia berjasa besar untuk Kesultanan Banten, sehingga semasa hidup beliau itu diabdikan untuk Kesultanan Banten, untuk kemajuannya dan perkembangan wilayah Kesultanan Banten. Saya tidak akan menyoroti masalah jasa-jasa beliau. Kali ini yang akan saya bahas adalah keunikan dari makam beliau, itu dari batu nisannya. Jadi batu nisan yang selama ini saya temukan, yang sudah saya pelajari di Banten itu ada 14 jenis, batu nisan. Kalau kita golongkan menurut makam-makam di kerajaan Aceh, karena memang rata-rata batu nisan itu imporan dari Aceh. Di Aceh itu ada satu daerah yang terkenal pembuat batu nisan, yaitu Kampung Pande. Nah, Kampung Pande ini memiliki julukan Kampung Seribu Nisan, karena di situ ada berbagai jenis dan motif batu nisan di Kampung Pande. Yang pertama itu bentuk batu nisan digolongkan ke golongan pertama, itu alam syah. Alam syah itu modelnya dia berbentuk silinder atau gada. Bentuk silinder atau gada. Dan di atasnya biasanya ada stupa atau mahkota. Jadi seperti ini. Yang kedua modelnya mughayat syah. Mughayat syah itu dia bentuknya pipih atau ceper seperti di nisan di Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terus nisan Nyimas Ratu Jebah yang di Pekalangan Alit, dan yang lain-lain. Yang ketiga itu modelnya model Jamalulel, atau dia berbentuk silinder tapi tidak ada ukirannya, hanya polos. Dan yang satunya yang dimasukkan ke dalam Jamalulel Shah itu bentuknya seperti trisula yang kebanyakan kita lihat, dan itu biasanya identik dengan perempuan kalau di Aceh itu. Karena apa? Karena di situ ada anting-anting model samping atau samping trisula itu di kiri kanan. Kalau yang ini saya juga bingung, dimasukkannya golongan apa ini ya. Kalau kita lihat cungkupnya di sini Mansur Shah masuk dia. Tapi kalau untuk badannya itu masuknya mughayat, karena dia segi 4. Nah, pipih ya. Segi 4. Jadi ini yang paling unik yang pernah saya temukan, yang ini. Baik itu di Kesultanan atau di Banten Lama, di Maulana Yusuf, di Sultan Kenari, di Lawang Abang, dan di tempat-tempat yang lainnya, ataupun di Jasinga yang di Garisul, Gunung Kencana, semua itu motifnya beda-beda. Cuman satu, bahannya itu kalau tidak dari batu andesit, dia itu dari batu kali yang bagus. Ada 3 jenis batu yang biasa digunakan. Batu gunung yang jenis kapur juga biasa digunakan. Ini aja yang akan saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan yang selama ini melihat keunikan batu nisan di Aceh. Perlu kita ketahui bahwa batu nisan itu berasal dari Aceh. Kalau untuk sultan biasanya dia itu memesan, karena dia
harus dibikin nama atau dibikin nama, dibentuk kaligrafi dan lain sebagainya. Jadi butuh proses. Kalau untuk yang pasaran-pasaran biasanya yang bentuk trisula seperti itu sudah banyak stok biasanya di Aceh itu. Jadi tinggal diimpor atau beli daerah Aceh. Ya butuh waktu berbulan-bulan dari Aceh ke wilayah kita untuk datangkan, kan gitu seperti itu. Dan perlu kita ketahui juga kenapa nisan-nisan zaman dulu biasanya dikasih kain mori atau kalau bahasa kita kain untuk boeh lah ya, baik itu warna hijau ataupun warna putih. Sebenarnya bukan identik dengan kekeramatan. Itu untuk melindungi batu nisan ini dari pengikisan, pelapukan atau perusakan dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya mudah juga kalau ada batu nisan zaman dulu yang sudah berlumut untuk membersihkan. Kalau sistem kita sistem alami, kita biasanya kita lumuri pakai tanah liat yang basah selama 3 hari. Bisa selama 3 hari didiamkan sampai kering, kemudian baru dibersihkan, dicuci. Itu biasanya terkelupas dengan rapi. Kalau menggunakan zat kimia itu akan merusak batu nisan itu sendiri. Seperti itu saudaraku semua. Dari wilayah Keradenan saya bersama Pak Ustadz Epeng melaporkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.